Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya berdiri untuk menyampaikan beberapa hal. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, keluarga serta umatnya hingga akhir zaman. Amin. Bapak Ibu jamaah salat isya dan tarawih yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai pelaksanaan ceramah dan salat tarawih, ada beberapa hal pengumuman yang akan kami sampaikan mewakili pengurus Masjid Al-Amin. Pertama, tentang penerimaan kotak amal sholat tarawih. Saldo awal berjumlah Rp197.000. Penerimaan kotak amal sholat tarawih pada Senin 27 Maret 2023 atau 5 Ramadan 1444 Hijriah sebesar Rp780.000. Pengeluaran sebesar Rp410.000. Saldo per malam ini Rp3.787.000. Terima kasih kami sampaikan kepada para pemberi infak dan sedekah. Semoga Allah Ta'ala membalas amal ibadah kita dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Lalu untuk teman-teman, insya Allah pada Sabtu dan Ahad tanggal 1 dan 2 April 2023 akan ada pesantren Ramadan. Ayo datang dan ikuti. Berikutnya pada malam ini yang bertindak sebagai penceramah imam sholat tarawih adalah Ustaz Dr. Ahmad Syaifuddin LC, Master Ekonomi Syariah. Alhamdulillah beliau sudah berada di antara kita. Marilah kita mulai rangkaian tarawih malam ini. Untuk itu mohon berkenan kepada Ustaz Dr. Ahmad Syaifuddin LC, Master Ekonomi Syariah, mengenai silakannya. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Ya ibadallah, hadirin sidang salat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid ini dalam rangka untuk menunaikan kewajiban salat isya dan tarawih. Dan alhamdulillah kita masih senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan agar kita bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita di bulan Ramadan. Hadirin kata Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Adakum syahrun mubarakun, telah datang kepada kalian yaitu bulan Ramadan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ya ayyuhan nasu, qad ja'akum syahrun 'azimun, syahrun mubarakun." Telah datang kepada kalian bulan yang mulia, yaitu bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita, di antara bagian penting yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah keberkahan, al-barakah. Dan setiap saat, dalam setiap kesempatan yang kita minta dari Allah itu adalah keberkahan dari hidup kita. Maka dari itu banyak doa-doa berkah yang kita minta pada Allah. Misalnya kalau ada orang menikah, maka doanya apa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa ja'alna bainakuma khairan. Kalau kita ketemu orang, doanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Yang kita minta adalah berkah. Kalau ada orang yang panjang umurnya, ulang tahun, doa kita barakallahu fi umri, keberkahan. Karena ini adalah bagian yang terbaik yang kita minta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita berkah, umur kita berkah, harta kita berkah. Karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Ramadan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, di dalamnya banyak sekali keberkahan. Maka sungguh beruntung orang-orang yang bisa menjumpai Ramadan. Apa kira-kira yang tidak barokah di dalam bulan Ramadan? Semuanya diberkahi. Maka dikatakan oleh Rasulullah tadi adalah atakum syahrun mubarakun, telah datang kepada kalian bulan yang diberkahi oleh Allah, barokah. Jadi ada makna barokah, ada mubarak. Apa bedanya, Pak? Barokah dengan mubarak. Kalau barokah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan, bertambahnya kebaikan-kebaikan. Jadi dalam Ramadan ini banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bertambah. Ya, sholatnya bertambah, ya, zakat, infak, sedekah bertambah, apalagi bacaan Qurannya bertambah. Dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala juga mubarak. Mubarak itu artinya ditambah kebaikannya. Selain kebaikannya bertambah, juga kebaikannya ditambah. Maksudnya bagaimana? Ya, mubarak itu diberkahi oleh Allah, ditambah kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang yang melakukan sunnah di bulan Ramadan itu pahalanya seperti orang yang menunaikan wajib, ditambah oleh Allah pahalanya. Bagi orang yang menunaikan wajib di bulan Ramadan itu sama dengan melakukan 70 kewajiban di bulan lain. Ya. Jadi berkah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari makna berkah itu adalah kebaikannya bertambah-tambah, bertumbuh dan berkembang. Dan di antara keberkahannya adalah keberkahan ruqyah. Jadi di bulan Ramadan ini ruqyah kita itu semakin meningkat, semakin bertambah kebaikan-kebaikan.
hari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan itu datang di antaranya adalah untuk menyeimbangkan antara jasmani dan rohani. Jasmani yang meningkat, rohaninya juga meningkat. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, rohani itu kebutuhannya apa? Rohani itu kebutuhannya apa? Kebutuhan rohani itu ya ibadah. Ruh itu ya, nyawa kita, jiwa kita itu kebutuhannya adalah ibadah. Nah di bulan Ramadan ini ditingkatkan itu ibadahnya, sehingga ruhiyah kita meningkat. Maka nanti dalam roh itu ada tingkatan. Roh kita itu ada tingkatan. Tingkatan yang paling bawah disebutkan nafs. Tapi di atasnya ada namanya nanti nafsul lawamah, ada nafsul mutmainnah, ada di antaranya lagi di atasnya lagi ada namanya qalb, ada namanya lagi di atasnya qalb itu ada namanya asrar, ada di atasnya namanya sirrul asrar. Itu dalam ilmu tasawuf jadi ya, kelompokkan oleh para ulama seperti itu. Jadi ruh kita itu ada tingkatan. Jadi ruh itu harus ditingkatkan terus kebaikan. Kalau tidak, ya orang-orang yang jauh dari ibadah itu, ya, orang-orang yang tidak mau meningkatkan ibadahnya atau bahkan meninggalkan ibadahnya, itu berarti ruhnya itu kering, ruhnya itu tidak dikasih makan. Maka dalam ya, Al-Quran disebutkan bahwa amal dan dzikri fa innahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan siapa yang berpaling dari itu maka dia akan amal dan dzikri dari niatku dari beribadah kepada Allah, fa innahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan diberikan oleh Allah kehidupannya sempit. Yang sempit bukan dunia, yang sempit adalah hatinya, rohnya. Ya, karena rohnya tidak diberikan kesempatan, tidak diberikan kebutuhannya, terpenjara dalam jasadnya, dalam alam materi. Karena kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ruh itu perlu ditingkatkan. Di bulan Ramadan itu kita tingkatkan. Bagaimana cara meningkatkan ruh kita? Yaitu sifat-sifat yang buruk di dalam. Tadi kita sebutkan bahwa ruh manusia itu sifatnya pada dasarnya adalah buruk. Tingkatan paling bawah itu nafsul amal. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nafsa la'ammaratun bisu." Sesungguhnya ya, jiwa manusia itu banyak menyuruh kepada keburukan. Ya. Jiwa manusia itu banyak menyuruh kepada keburukan. Jadi kalau yang buruk itu cepat, yang buruk itu mudah. Tapi kalau kebaikan berat. Maka kalau keburukan itu tidak perlu diajarkan orang bisa. Tidak perlu diajarkan keburukan orang bisa. Karena itu otomatis bawaan. Tapi kalau kebaikan, ya itu harus diajarkan, harus dipelajari, harus diamalkan, harus dibiasakan. Pada siwa masawana fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Pada demi jiwa wa masawana, dan demi kesempurnaan penciptaannya, fa'alhamaha ujuraha, maka Allah itu mengilhamkan kepada jiwa itu ujuraha. Ujur itu keburukannya. Baru taqwaha, baru takwanya. Jadi bukan takwa dulu baru ujur, tapi ujur dulu, buruk dulu. Maka kebaikan ini perlu kita latih, harus kita ajarkan. Nah di dalam Ramadan itu kita diajarkan oleh Allah bagaimana kita meningkatkan ruhiyah. Keburukan yang ada di dalam diri kita, sifat-sifat yang buruk itu kita hilangkan. Karena nanti ada istilahnya takhwali. Takhwali itu menghilangkan karakter buruk yang ada di dalam diri kita. Sifat-sifat buruk itu kita hilangkan. Ya, kalau sudah kita hilangkan, nanti baru ditahali. Setelah ditahali itu dikosongkan sifat-sifat buruknya, baru tahali. Tahali itu dihiasi dengan sifat-sifat yang baik.
diisi dengan kebaikan-kebaikan. Lalu tajalli, nanti nampak kebaikan-kebaikan ini. Karena yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan Ramadan ini kita dibersihkan dari sifat-sifat buruk itu. Yang kedua, dibersihkan dosa-dosa kita. Karena dosa itu berpengaruh kepada ruh kita, pada jiwa kita. Rasulullah SAW bersabda, Innal abda idza adzaba dan nukita fi qalbihi naqatun shalah. Sesungguhnya seorang manusia itu kalau dia melakukan dosa, maka di dalam hatinya dan jiwanya itu ada noktah hitam. Paling dua taaba, kalau dia paling dua nasa, kalau dia membersihkannya, wastaghfar dan dia beristighfar, bertaubat dan dia bertaubat, sukilat, maka hatinya itu akan kembali jernih, bersih, putih. Maka para ulama mengatakan, Ibnu Rajab mengatakan bahwa puasa itu menjernihkan hati. Puasa itu menjernihkan jiwa. Jadi membuka cahaya hatinya, sehingga hatinya itu kembali bercahaya. Karena hati Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah peningkatan ruhi, sehingga yang nampak dalam kebaikan-kebaikan hatinya, dibersihkan dari dosa-dosa, maka hati itu akan meningkat kualitasnya. Karena hati Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga akan menjadi nafsul mutmainnah. Dia ayat dengan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Karena hati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang meningkat di dalam Ramadan itu adalah jasadiah kita. Selain rupiah, juga jasmani kita. Kira-kira peningkatan apa yang kita rasakan pada jasmani kita ketika bulan Ramadan? Di antaranya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan memberikan kesehatan kepada orang-orang yang mandul puasa. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sumu tasihu." Nah, kira-kira kalau di bulan Ramadan itu banyak yang sehat atau yang sakit? Yang sehat jadi sakit atau yang sakit jadi sehat? Sehat. Ya. Maka dalam riwayat lain disebutkan puasa 1 hari itu bisa memperkuat kesehatan kita selama 10 hari. Jadi kalau kita puasa sehari, insya Allah kita akan diberikan oleh Allah kesehatan selama 10 hari. Kalau 30 hari kita puasa, akan diberikan kesehatan 300 hari. Kalau ditambah 6 hari, bulan Syawal 360 hari, setahun akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan. Kenapa begitu? Nah, itu nanti secara ilmiah bisa dikaji, bisa dipelajari hikmah puasa itu secara ilmiah. Karena apa? Di dalam tubuh manusia itu ada zat-zat yang kalau ditambah terus makanannya, maka akan bertumpuk. Maka ketika puasa, maka zat-zat yang berlebih dalam tubuh kita itu akan diolah menjadi zat-zat yang bermanfaat sehingga akan lebih sehat. Maka puasa itu menyehatkan. Ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan puasa yang terbaik itu adalah puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Itu tapi itu berat. Ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah ketakwaan kita meningkat. Karena tujuan dari puasa itu adalah la'allatu tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa itu adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Maka di bulan Ramadan itu ya dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi itu kita dalam ketaatan. Kita senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan hati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang paling bertakwa. Dari mulai subuh kita ibadah sampai maghrib, full ibadahnya. Berapa jam itu? Berapa jam berapa? 12 jam. Nah, habis maghrib buka, gak sempat orang melakukan maksiat. Ya, habis maghrib, ya persiapan tarawih, setelah tarawih persiapan tata terus, setelah itu istirahat.
besoknya puasa lagi, hingga 24 jam kita dalam keadaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang kita disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca